kalau berbicara tentang Papua, kan kalau dari luasan wilayahnya sendiri itu kan hutan lebat dan luas gitu ya kan. Masa sih nggak ada cerita tentang dimensi lain atau tentang peradaban di sana gitu? Mungkin mewakili teman-teman semua, akhirnya saya mencoba untuk menelusuri ada apa sih di Papua. Saya coba ke zaman sekarang dulu tapi di dimensi yang berbeda. Dengan izin Yang Maha Kuasa, akhirnya sampailah saya bisa menembus dimensi tersebut, bisa memasuki dimensi tersebut. Satu waktu ketika saya lagi jalan-jalan di sana, di antara pepohonan itu ya, ini ada orang nih, ada orang terus nyamperin saya, nanya mau kemana gitu kan, pakai bahasanya mereka lah. Terus saya cuma bilang lagi jalan-jalan aja, mau keliling dan sebagainya. Oh ya udah silakan. Setelah saya beberapa kali ke sana, hal yang paling unik adalah masyarakat itu bisa berubah jadi bentuk hewan. Masa? Iya. Spesifiknya adalah bentuk burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya Liv hari ini? Alhamdulillah baik dong Mas Anton. Syukurlah. Sehat selalu, alhamdulillah. Amin. Mas Anton gimana kabarnya? Sama, baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi dalam kondisi yang kayak begini ya sekarang. Nah, Sobat Time Travel, kita nih masih membahas penelusuran mata batinnya Time Travel ke daerah-daerah di sekitar kawasan yang timur Indonesia. Nah, Liv, kita kan selama ini kan sudah membahas berbagai peradaban atau dimensi alam lain yang ada di Jawa misalnya gitu. Terus ada yang di Sumatera, terus berlanjut ke sekitar Kalimantan, Sulawesi, dan yang paling dekat dengan wilayah timur itu mungkin kita punya episode yang Halmahera ya, yang mata biru ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah tapi kalau berbicara tentang Papua, itu hampir tidak ada catatan atau artikel atau apapun lah orang membahasnya tentang dunia gaib yang ada di Papua atau misalnya sejarah peradaban masa lampau di Papua, itu nggak ada sama sekali. Itu kan yang bikin aku penasaran. Mungkin ada tapi sedikit kali Mas. Iya ada, tapi itu kayak kalau misalnya di artikel di media sosial gitu ya, itu mungkin kayak misalnya cerita-cerita mistis tentang ilmu hitam kayak gitu. Terus ada yang penampakan ular kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada yang soal peradaban atau dimensi lain. Nah, ini kan aku jadi berpikir ya, mungkin kalau Sobat Time Travel mengetahui Papua mungkin lewat, mungkin Freeport, kan kalau dari luasan wilayahnya sendiri itu kan hutan lebat dan luas gitu ya kan. Masa sih nggak ada cerita tentang dimensi lain atau tentang peradaban di sana gitu. Nah, kalau menurut Alif, menurut penglihatan mata batin Alif, apa sih yang ada di Papua? Ada nggak sih yang bisa diceritain dari dimensi gaib atau misalnya dari peradaban masa lampaunya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar Sobat Time Travel apa yang sudah Mas Anton sampaikan, bahwa kita selama ini Time Travel atau mungkin orang lain di luar sana selalu membahas wilayah yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Dan Time Travel pernah membahas tentang wilayah timur, yang sudah ke arah timur itu adalah episode Halmahera, yaitu suku Lingun Mata Biru. Tapi mungkin banyak dari masyarakat Indonesia atau mungkin Sobat Time Travel dan siapapun kalian bertanya-tanya tentang sebenarnya ada apa sih di Papua? Apakah cuman sekadar hasil alamnya yang lagi dikerok terus-menerus, atau memang flora dan faunanya, atau memang alamnya itu sendiri berupa hutan, pegunungan, dan mana ada pegunungan Jayawijaya gitu, es abadi, salju abadi. Apakah cuma sekedar itu? Tapi kan kayaknya enggak ya. Dari pulau yang sebesar itu ya, kayaknya nggak mungkin. Jawa aja yang pulaunya lebih kecil daripada Papua itu banyak banget ceritanya. Peradaban masa lampaunya tuh hebat-hebat. Nah itu yang bikin penasaran. Itu kan. Oke. Di episode kali ini kita akan membahas tentang itu. Jadi berangkat dari rasa penasaran kita semua, mungkin mewakili teman-teman semua, akhirnya saya mencoba
untuk menelusuri ada apa sih di Papua. Saya coba ke zaman sekarang dulu tapi di dimensi yang berbeda. Dengan izin Yang Maha Kuasa, akhirnya sampailah saya bisa menembus dimensi tersebut, bisa memasuki dimensi tersebut. Saya itu berdiri di salah satu titik hutan. Hutannya itu adalah hutan yang kelihatannya ya lembab, Mas. Tanahnya pun agak-agak basah gitu, cuman nggak becek, tapi lembab. Daun-daunannya juga ada beberapa daun yang airnya tuh jatuh dan sebagainya. Nah, setelah sekeliling saya perhatiin, ternyata di antara batang-batang pohon yang besar-besar itu, mereka di situ ada jalan-jalan setapak sebenarnya. Nah, di salah satu jalan setapak saya coba ikutin sampai akhirnya saya ketemu ada sebuah jalan yang cukup besar. Jadi ternyata jalan setapak itu gabung jadi satu di salah satu jalan yang besar. Nah, di jalanan besar itu mengarah ke suatu tempat ternyata. Dari titik saya berdiri di jalanan besar itu, saya coba terus maju. Akhirnya ketemu ada sebuah pohon, sepasang pohon. Nah, sepasang pohon ini sebenarnya jadi kayak seakan-akan ya mencitrakan entah itu pintu gerbang atau apapun itulah. Karena bentuknya memang kayak kembar gitu, kanan kiri. Nah, setelah itu saya coba maju lagi ngelewatin si pohon itu. Di balik pohon itu ternyata ada semacam kayak, saya bisa bilang kayak tugu tapi dari kayu sih. Tugu dari kayu. Gede banget, Mas. Gede. Itu jadi kesannya kayak tugu gerbang gitu loh, gerbang masuk. Dari situ aja ke dalam udah kelihatan adanya sebuah kehidupan di sana. Di tengah hutan. Di tengah hutan, oke. Nih, tugunya dulu nih, Liv. Tugunya itu polosan aja kayu begitu atau ada yang Alif lihat lebih detail, jadi kayak penanda lah gitu masuk? Sebenarnya dia polosan, tapi dia punya ukiran-ukiran gitulah. Gitu. Jadi sebenarnya kayu yang ada ukiran-ukirannya. Dan itu ada dua. Jadi kayak bikin gerbang gitu loh. Cuman udah ngeplong gitu aja. Gitu. Okay. Nah, setelah itu baru mulai kelihatan adanya sebuah pemukiman yang mana rumah-rumahnya tuh unik banget, dilihat dari jauh. Dilihat dari saya berdiri. Rumah yang saya lihat adalah rumah-rumah seperti bentuknya kayak jamur. Cuman dia punya atap dari pelepah itu yang kering, yang warnanya kayak abu-abu gelap gitu. Nah, temboknya pun kayak juga dari jerami-jerami gitu kan, kelihatan dari jauh. Tapi ada yang lebih unik lagi. Ternyata rumah-rumahan di sana bukan cuma di bawah, tapi di setiap batang pohon itu punya rumahnya masing-masing. Iya. Bahkan ada di beberapa pohon itu, dalam satu pohon itu ada beberapa tempat, beberapa bentuk bangunan. Jadi kayak tingkatan gitu loh, Mas. Kalau gedung kan ya gitu ya, terus. Tapi ini di pohon. Berarti kalau misalnya gitu mengandai, aku bisa ngebayanginnya misalnya gini, berarti pohonnya besar juga. Gede banget. Oke. Karena batangnya emang besar gitu kan. Nah, si bentuk bangunan yang di pohon itu, semuanya itu mengelilingi si batang pohon. Nah, cuman di beberapa titik yang lain lagi, ada bangunan itu yang ini satu pohon nih, ini satu pohon. Jadi dia kayak bikin satu kesatuan gitu loh. Nah, si bangunannya ada di antara itu. Kalau misalkan kita mau naik ke atas, itu emang ada beberapa tangga buat ke sana. Cuman yang saya bingung, tangganya tuh nggak semua bangunan itu ada tangganya. Tangganya juga dari kayu kan, yang dibentuk gitu, yang disusun. Cuman nggak semua bangunan itu ada tangganya. Terus gimana orang naiknya? Itu yang saya lihat pertama kali. Itu kan tadi Alif baru lihat ininya ya, daerah pemukimannya, rumahnya seperti apa, itu dari kejauhan gitu. Jadi gini, Mas Anton sama Sobat Entrepreneur bayangin aja. Anggaplah di depan saya ini ada gerbang, tapi dari kayu. Bentuknya tuh bentuknya gini. Nah, masuk ke dalam beberapa langkah aja. Di dalam sana, di antara hutan-hutan itu ada kawasan yang hidup gitu loh. Cuman rumah-rumahnya itu tadi bentuk, kalau di yang rumah-rumah bawahnya itu, bangunan bawahnya kayak bentuk jamur, gede, atapnya gede gitu, kayak jamur. Cuman dari pelepah, dindingnya dari semacam jerami. Dan yang lebih unik lagi, backgroundnya itu adalah rumah-rumahan yang ada di pohon-pohon. Mungkin kalau fantasinya tinggi bisa kebayang.
Keren banget sih. Keren banget ya. Dan itu hidup mas, rame di tengah hutan. Oke. Tapi kalau di tempat yang awal saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, Alif masuk ke sana lagi, kita kan jadi juga penasaran nih, siapa yang menghuni di sana gitu. Nah, orang-orangnya seperti apa? Apakah mereka sama seperti orang yang kita kenal di Papua itu, orang-orangnya keliting apa segala macam? Nah, bicara tentang orang-orang yang menghuninya adalah yang saya lihat ya, sejauh yang saya lihat, orang-orang di sana itu secara tubuhnya, laki perempuan ya, tubuhnya tuh kalau laki-laki dia bukan orang yang tinggi-tinggi kayak orang bule, enggak, cuman nggak tahu gimana kok kayak tangannya besar, kakinya besar, jadi kayak seakan-akan tulangnya tuh besar gitu ya, terus mukanya tuh rahangnya kelihatan. Nah kalau yang perempuan-perempuannya ya gimana ya, perempuan pada umumnya lah, cuman memang mereka mayoritas kulitnya gelap, nggak semuanya, maaf nggak semuanya hitam, tapi gelap. Sama matang tapi agak lebih ke gelap tonnya, ton warnanya. Dari rambutnya pun kalau yang laki-laki mayoritas, laki-laki perempuan sih mayoritas punya rambut yang ikal tapi tebel, hitam warnanya gitu sih mas. Itu dari segi perawakan orangnya ya. Lalu kalau dari pakaian orang-orangnya, kalau yang laki-laki semacam pakai, kebanyakan telanjang sih, telanjang dada, bawahnya tuh kayak pakai kain gitu, dan kebanyakan nyeker. Kalau yang perempuan itu semacam dia pakai kain, cuman sampai segini doang. Segini, bawahannya tuh di bawah lutut. Maksudnya panjang sampai ke bawah lutut. Ada juga yang pakai kain segini sampai ke pinggang agak ke bawah, baru bawahannya ada kainnya lagi. Dan di antara orang-orang itu banyak juga yang menggunakan ikat kepala, entah itu dari semacam akar-akaran yang bisa buat diikat, atau yang dari kainnya juga ada. Dari apa yang Alif ceritain tadi, aku kan jadi kebayang bahwa ini benar-benar alami ya gitu. Semuanya dari rumahnya segala macam, semua bahan bangunannya juga diambil dari barang-barang alami gitu ya. Mungkin. Iya kan, semuanya Kelihatannya gitu. begitu sih. Terus pakaiannya segala macam. Nah, mereka tuh makannya hampir sama nggak sih kayak orang Papua zaman sekarang? Di sana itu kan akhirnya saya coba cari tahu jalan-jalan dan sebagainya. Sebenarnya di sana tuh saya juga ngobrol sih sama orang-orang di situ. Mungkin sobat Time Travel penasaran ngobrol pakai bahasa apaan kan? Ya bahasa mereka tuh saya juga bingung sih karena nggak pernah denger gitu. Bahasa daerahnya, entah itu zaman sekarang atau zaman dulu. Nah, cuman yang namanya tradisi Time Travel pasti menggunakan bahasa batin. Ngobrolnya. Iya. Entah gimana ya udah akhirnya translate. Iya, langsung paham. Gitu. Saya coba keliling di beberapa wilayah. Itu kan wilayah luas mas. Di antara pohon-pohonan itu, di antara hutan-hutan itu, wilayah itu luas. Lebih luas lagi. Ke belakang, ke kanan, kiri, dan sebagainya. Ternyata kalau misalkan kita jalan-jalan yang cukup jauh, jadi wilayah itu tuh wilayah-wilayah yang udah mendekati ke lembah. Dan itu ada sungai besarnya gitu. Seluas itu wilayahnya. Dan di antara wilayah yang luas itu ada perumahan, ada rumah-rumah itu dan sebagainya. Ada kehidupan lah. Saya keliling aja kan. Ternyata orang-orang di sana tuh aktivitas yang pada umumnya di hutan, di mana mereka juga punya semacam beternak juga ada, bertani juga ada. Cuman yang uniknya adalah kalau di kita itu makanan pokoknya adalah beras, nasi. Mereka itu nggak makan itu, mereka lebih makan umbi-umbian kayak singkong sama ubi. Ada juga sagunya, ada. Kalau misalkan buat nyemil itu ada buah, sayur sama biji-bijian kayak kacang-kacangan. Mereka juga ada tumbuhan-tumbuhan gitu ada. Dan itu ada yang ngasal gitu aja karena kan alami ya. Wilayah hutan alami, ada yang ngasal. Udah tinggal petik aja gitu kan. Kurang lebih gitu sih mas. Dia ada peternakan, ada pertanian. Terus juga sebenarnya ada pasar-pasar juga yang mana jual apa sih? Jual hasil alam itu juga. Nah, Alif tadi kan udah ceritain segala macam aktivitas di sana sih seperti apa. Nah, itu kan apakah itu sudah tertata dan ada pemimpinnya di sana? Ada sebenarnya. Karena saya itu kan ngobrol ya sama beberapa orang dan salah satu adalah mungkin bisa dibilang sebagai kepala sukunya atau apanya lah gitu ya. Pakaiannya juga agak beda. Beliau juga pakai semacam kayak rompi itulah atau apalah saya nggak tahu dari kain-kain juga. Itu beliau gitu. Cuman ada hal yang paling unik mas di antara masyarakat itu. Tadi kan saya bilang di awal rumah-rumahan itu di atas pohon. Iya.
Kalau kita mau naik ke sana itu pakai tangga, tapi ada beberapa bangunan di atas pohon yang nggak punya Nggak tangga. ada tangga, Gimana iya. cara naiknya? Nah, Padahal itu di dia. atas itu hidup, Ah. rumahnya hidup, bangunannya hidup. Hmm. Ternyata nih Mas, setelah saya beberapa kali ke sana, hal yang paling unik adalah masyarakat itu bisa berubah jadi bentuk hewan. Masa? Iya, spesifiknya adalah bentuk burung. Oh gitu. Mayoritas di sana itu ada orang-orang yang bisa berubah jadi burung yang nggak bisa terbang, kayak burung onta. Tapi awalnya saya pikir kayak burung onta kan, jadi dia lari, terus tiba-tiba berubah gitu. Oh, jadi wujud manusia gitu. Gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang di antara beberapa orang punya, misalkan gini ya, kukunya itu kayak kuku lancip-lancip gitu, tajam-tajam, kayak kuku-kuku burung yang punya kuku tajam gitu ya. Terus ada juga beberapa anggota tubuhnya yang punya bulu-bulu khas burung. Ada juga yang bisa loncat tinggi dan sebagainya lah, macam-macam. Nah, ternyata beberapa orang juga itu bisa terbang ke atas itu. Ke rumah yang tadi itu yang diceritain gitu. Segitu. Okay. Itu yang unik banget. Pas Anton kalau ngeliat kayak gitu takut nggak? Pertama mungkin takjub dulu kali ya gitu kan, emang apa takut? belum punya ininya, belum ada referensinya, pasti pada hal yang baru, ada sesuatu hal yang baru pasti aku Shock lah ya. Iya, shock dulu pertama. Nah, takjub bicara gitu. soal shock Mas, bicara soal shock nih dan takut ya. Satu waktu ketika saya lagi jalan-jalan di sana, di antara pepohonan itu ya, ini ada orang nih, terus nyamperin saya, nanya mau kemana gitu kan, pakai bahasanya mereka lah. Terus saya cuman bilang lagi jalan-jalan aja, mau keliling dan sebagainya. Oh ya udah silakan, hati-hati ya gitu, karena licin. Ya udah lewat tuh. Pas lewat saya ngeliat kan dia lari, tuk, berubah langsung. Jadi sambil lari tuh berubah jadi burung yang gede gitu, kayak burung unta, tapi ternyata bukan burung unta. Nah, karena mungkin dia sadar saya ngeliatin dia, terus dia berhenti, terus dia nengok ke saya, sewujud burungnya itu. Itu pertama kali saya shock itu. Serem banget Mas. Seremnya tuh bukan serem yang takut ya, tapi shock gimana sih? Ya bayangin aja, misalkan Mas Anton ngeliat saya tiba-tiba berubah jadi burung, kaget nggak? Dan itu tingginya bisa 2 kalinya saya tingginya. Oh ya, gede juga ya. Gede lah. Iya gede juga ya. Kakinya tuh ibarat segininya saya, atau mungkin seleher kali. Segitu. Nah, Liv, aku inget nih. Kan Alif bilang kayak unta, tapi juga nggak unta, gitu bukan. Ya kan? Dia paruhnya tuh panjang, kepalanya gede, badannya gede, kakinya juga. Ini mungkin sobat time travel juga mungkin tahu ya, kalau misalnya aku gambarin sedikit, misalnya kayak kita tentu pernah nonton film yang itu loh, film animasi sih dia, kayak Up itu loh, yang dia ada burung, ya kan? Oh iya. Itu kan burungnya tuh kan tinggi gitu ya kan? Paruhnya tajam gitu. Maksudnya bukan kayak gitu sih. Iya saya ingat. Oh, bukan kayak gitu. Cuman mungkin bisa kebayangnya kayak gitu. Tapi itu kan lucu ya. Kalau nggak salah warnanya kan ada warna-warni atau apa, saya lupa. Cuman kalau yang di sana itu warnanya itu ada yang hitam, kecoklatan gitu. Mukanya tuh serem lah intinya. Nah, matanya besar gitu, serem lah pokoknya. Shock gitu ngeliatnya. Ya berarti nggak persis kayak begitu ya, tapi kurang lebih itu gitu ya. Apa bisa sedikit memberi gambaran pada sobat time travel lah. Paling gampang kayak burung unta, cuman bedanya ini versi yang gedenya dan lebih serem ya. Lebih serem gitu deh. Oke. Nah, tadi kan Alif udah cerita nih, wilayah kawasan mereka, tempat mereka tinggal itu ternyata kawasan yang sangat luas, ada di lembah gitu. Nah, kita kan kalau misalnya kemarin cerita-cerita peradaban yang ada di barat, itu kan waktu di masa lampau itu kan mereka tuh seperti menyatu ya, Alif, gitu. Nah, kalau misalnya yang di daerah timur itu, apalagi khususnya di Papua, nah, apa yang Alif lihat secara kawasannya itu? Mungkin sebelum bicara ke arah sana, ini sih Mas, dari tadi saya cerita kok kayak fiksi banget ya. Iya. Tapi mungkin emang kayak gitu, dan bisa jadi itu masa lampaunya begitu. Tapi menurut saya itu baru sebagian kecil wilayah yang ada di Papua. Kenapa? Karena saya keliling ke wilayah-wilayah yang lain. Ternyata ada lagi tempat-tempat yang jauh lebih spektakuler kalau kita ceritain. Dan di antara tempat-tempat di Papua seluas itu, ada beberapa tempat yang sakral. Di mana ketika saya coba lihat dan cari tahu, tempat-tempat sakral itu adalah tempat-tempat
persemayaman para leluhur sucinya mereka. Orang Papua. Iya, iya. Gitu. Mungkin leluhur dan Iya, sebagainya, entahlah. iya, iya. Itu sih. Oke. Nah, bicara tentang itu, tentang kita pernah bahas tentang Sundaland. Mungkin itu yang Mas Anton tadi maksud, Iya, wilayah iya, barat. iya. Ini kan kita pernah bahas tentang wilayah Sundaland atau apakah Atlantis ada di sini? Kan ada episode Iya, itu. iya, betul. Nah, kita pernah bahas tentang Sundaland itu kan. Dimana ketika kita bahas tentang Sundaland itu ada Kalimantan sama Jawa itu masih nyatu daratannya. Ya sekarang akhirnya jadi laut utara Jawa. Laut Utara Jawa, iya. Begitu pula dengan Papua sama Australia. Kalau kita lihat dari peta, dari satelit, itu kan jaraknya cukup dekat ya, Iya, walaupun iya. terpisah laut. Ternyata di zaman dulunya itu ada dataran yang menyatukan itu. Jadi menjadi sebuah dataran yang sangat amat Sangat luas. luas. Gitu Mas. Pantesan ya tadi Alif bilang itu. Ini baru sebagian kecil. Baru sebagai kecil Iya. banget, Iya, kecil banget. Oke, Nggak ada oke. seujung kuku ibaratnya. Oke. Nah, bisa jadi untuk membahas tentang itu, kita bahas di episode-episode berikutnya. Iya, mungkin ada bintang tamu juga yang lebih seru juga kali ya. Ya, insya Allah. Ya. Kalau ada, Gitu sih. Oke. Karena bahas wilayah timur, wilayah timurnya Indonesia atau wilayah Papua dan sebagainya itu nggak akan selesai dalam satu episode aja. Kayaknya sih begitu. Mengingat luasnya juga, terus Banyak. kemudian mungkin aksesnya ya. Kita perlu waktu berapa lama lagi gitu untuk penelusuran. Iya. Nah, Sobat Time Travel, semoga ini jadi kayak penelusuran awal kita ke wilayah timur, kawasan timur, khususnya di Papua, supaya kita juga lebih tahu tentang dunia dimensi lain yang ada di Papua, atau bahkan mungkin peradaban di masa lalunya para leluhur orang-orang yang ada di Papua. Dan juga satu lagi, mumpung saya masih ingat, ada satu hal yang waktu itu di tahun 2013an saya lupa. Google pernah foto dari citra satelitnya. Iya. Di dasar Laut Papua ada tembok yang sepanjang kalau nggak salah 1,2 sampai 1,5 kilo panjangnya. 110 kalau nggak salah. Saya lupa. Ya. Dan itu tinggi dari Iya, luar angkasa tinggi, kelihatan betul. dari Iya, satelit. iya, betul. Itu apa sih? Mungkin nanti di episode berikutnya kita akan bahas. Iya, itu insya lebih Allah. menarik lagi. Tapi gambarnya itu udah nggak ada ya. Udah Sobat dihapus Time sama Travel, udah Google. dihapus karena menimbulkan pro kontra lah ya gitu. Ya, Tapi itu aja. semoga aja kita bisa bahas itu juga ya. Insya Allah Insya nanti. Allah. Nah, Sobat Time Travel ini kan jadi kayak semacam penelusuran awal lah. Karena begitu luasnya bentangan alam yang ada di Papua, terus juga ada berbagai cerita yang ada di sana. Mungkin butuh waktu untuk penelusurannya. Juga ada sobat-sobat Time Travel yang mungkin bisa ini. Kalau Sobat Time Travel punya informasi lebih tentang apa yang terjadi di tanah Papua, Di wilayah timur. iya, di wilayah timur, tentang dimensi gaibnya, atau misal juga tentang peradaban di masa lalunya, Sobat Time Travel bisa tulis di kolom komentar. Nah, jika kalian suka episode kali ini, pastikan kalian tekan tombol like dan tetap subscribe untuk selalu terhubung dengan video terupdate dari kita. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.